Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dini Ahada Muharami dengan NIM 2300553, Elsya Erlanda dengan NIM 2300558, Nur Azizah dengan NIM 2300591, Cindy Rahmayuni dengan NIM 2300101. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai manusia sebagai makhluk pendidikan, dunia manusia sebagai dunia terbuka, manusia sebagai makhluk yang dapat dan perlu dididik, batas-batas pendidikan. 1. Manusia sebagai makhluk pendidikan. Sehubungan dengan pandangan filsafat tentang hakikat manusia dalam pendidikan, Sam menulis bahwa hakikat manusia adalah subjek pendidikan sekaligus sebagai objek pendidikan. Manusia dewasa yang berkebudayaan adalah subjek pendidikan dalam arti yang bertanggung jawab secara moral atas perkembangan pribadi anak-anak mereka, generasi penerus mereka. Manusia apabila berprofesi keguruan atau pendidikan memiliki tanggung jawab yang formal untuk melaksanakan misi pendidikan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dikehendaki masyarakat dan bangsa. Berikut adalah beberapa pemikiran penting tentang manusia sebagai makhluk pendidikan dalam filsafat. 1. Aristoteles. Aristoteles adalah salah satu filsuf klasik yang menganggap pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan manusia. 2. John Locke. Locke adalah seorang filsuf pada zaman pencerahan yang menekankan peran pengalaman dalam pembentukan individu. 3. Jean-Jacques Rousseau. Dalam bukunya Emile adalah untuk mengembangkan potensi alami individu dan memungkinkan mereka untuk tumbuh tanpa pengaruh oleh norma-norma sosial yang menyebabkan ketidakbahagiaan. 4. Immanuel Kant. Kant seorang filsuf Jerman yang terkenal menganggap pendidikan sebagai cara untuk membentuk akal manusia. Selanjutnya yaitu materi dunia manusia sebagai dunia terbuka. Proses saling mengisi dan mengimbangi tidak dirasakan sebagai suatu yang rumit dan sulit. Orang tua merasa bertanggung jawab, kasih sayang, dan kepercayaan untuk memberikan bantuan kepadanya dalam rangka memungkinkan kelangsungan hidupnya, karena anak itu adalah anaknya. Sedangkan anak merasa wajar perlu bantuannya dipenuhi oleh orang tuanya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, teori retardasi Dambow membatasi perbedaan manusia dengan hewan, yaitu yang pertama, inisiatif dan daya kreasi manusia. Yang kedua, kemampuan manusia untuk merealisasikan kehidupannya. Yang ketiga, kesadaran manusia akan lingkungannya. Yang keempat, keterarahan kehidupan manusia kepada lingkungannya. Yang kelima, kesadaran manusia dan tugasnya dalam lingkungan hidupnya. Yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dan perlu dididik. Rumusan Langeveld lebih dekat pada sasarannya manusia sebagai animal education, manusia hewan yang perlu dididik agar ia dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Dan animal educable, bahwa manusia itu adalah hewan yang dapat dididik, yang menjadi objek kegiatan tidak begitu saja mau menerima apa yang dididiknya kepadanya. Suatu kegiatan yang bahkan arah dan tujuannya turut ditentukan oleh objek kegiatan itu. Pendidik dan anak didik saling mengisi dan mengimbangi. Prinsip dasar antropologis dan pendidikan memberikan landasan kokoh untuk membuktikan manusia perlu dididik. Yang pertama, manusia tidak dilahirkan secara dewasa, dan ia tidak dapat bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, kemampuan untuk hidup tidak cukup mempercayakan pada instingnya saja, yaitu pertumbuhan dari dalam dirinya. Yang ketiga, tidak mengikuti dorongan-dorongan nafsu saja yang tidak selaras dengan martabat manusiawi. Batas-batas pendidikan. Sebenarnya, terdapat dua pertanyaan batas pendidikan dan batas untuk kemungkinan mendapat pendidikan atau untuk dididik. Kita melaksanakan pendidikan dengan waktu atau dengan tujuan dan pribadi dididik yang mana, baru dapat kita tentukan batasnya. Dan sebelum menjawabnya, tentu kita harus mengetahui arti pendidikan yang digunakan. Yang A,
pendidikan pendahuluan, yaitu belum terdapat hubungan wibawa antara pendidik dan anak didik. Yang B, pendidikan bertujuan untuk mencapai kedewasaan. Kalau kedewasaan telah tercapai, maka pendidikan telah selesai. Yang C, pendidikan dewasa dan pendidikan seumur hidup, sama dengan pembinaan atau meningkatkan diri bagi orang dewasa.